Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya dan tidak menjadikan di dalamnya sedikit pun kebengkokan. Dia menjadikannya lurus untuk memperingatkan tentang azab yang pedih darinya dan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang indah. Di dalamnya mereka akan kekal selamanya, dan untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan, Allah telah mengambil seorang anak. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, demikian pula nenek moyang mereka. Sungguh perkataan yang keji keluar dari mulut mereka. Apa yang mereka katakan hanyalah kebohongan. Maka mungkin kamu akan menghabiskan dirimu dengan kesedihan karena mereka, jika mereka tidak beriman kepada pesan ini. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dan sesungguhnya kami akan mengubah apa yang ada di atasnya menjadi tanah tandus yang berdebu. Atau apakah kamu mengira bahwa penghuni gua dan prasasti itu termasuk di antara tanda-tanda kami yang paling menakjubkan? Ketika para pemuda itu berlindung di dalam gua, mereka berkata, Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan luruskanlah urusan kami. Maka kami menutup pendengaran mereka di dalam gua selama bertahun-tahun. Kemudian kami membangunkan mereka, agar kami mengetahui kelompok mana di antara dua kelompok itu yang lebih tepat menghitung berapa lama mereka tinggal. Kami menceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambah petunjuk kepada mereka. Dan kami menguatkan hati mereka ketika mereka berdiri dan berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan pernah menyeru Tuhan selain Dia, karena jika demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat keji. Ini adalah kaum kami. Mereka telah mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia. Mengapa mereka tidak mendatangkan bukti yang jelas untuk itu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan ketika kamu menjauh dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah di dalam gua. Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu dan memudahkan urusanmu. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong menjauh dari gua mereka ke kanan, dan ketika terbenam menjauh dari mereka ke kiri, sementara mereka berbaring di tempat yang luas di dalamnya. Itu termasuk tanda-tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang benar-benar mendapat petunjuk, dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, kamu tidak akan pernah menemukan baginya pelindung yang memberi petunjuk. Kamu akan mengira mereka terjaga, padahal mereka tertidur, dan kami membalikkan mereka ke kanan dan ke kiri, dan anjing mereka membentangkan kaki depannya di pintu masuk. Jika kamu melihat mereka, kamu akan berpaling dari mereka dan melarikan diri, dan kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dengan cara demikian, kami membangkitkan mereka, agar mereka saling bertanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Berapa lama kalian tinggal?" Mereka menjawab, "Kami tinggal sehari atau sebagian dari sehari." Mereka berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kalian tinggal, maka kirimkan salah seorang dari kalian ke kota dengan uang perakmu ini, dan biarkan dia melihat makanan mana yang paling bersih, dan bawakan kalian makanan dari sana. Dan hendaklah dia bersikap lembut, dan jangan sampai dia memberitahu siapapun tentang kalian."
Karena jika mereka mengetahui tentang kalian, mereka akan melempari kalian dengan batu atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka, dan kemudian kalian tidak akan pernah berhasil. Dan demikianlah kami menyebabkan mereka ditemukan agar mereka mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa tidak ada keraguan tentang hari kiamat. Ketika mereka berselisih di antara mereka sendiri tentang urusan mereka, mereka berkata, "Bangunlah sebuah bangunan di atas mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa dalam urusan mereka berkata, "Kami pasti akan membangun tempat ibadah di atas mereka." Mereka akan berkata, "Mereka ada 3 dan anjing mereka yang keempat." Dan mereka akan berkata, 5 dan anjing mereka yang keenam, menebak-nebak hal yang gaib. Dan mereka akan berkata, 7 dan anjing mereka yang ke-8. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali sedikit. Maka janganlah kamu berdebat tentang mereka, kecuali dengan perdebatan yang jelas. Dan janganlah kamu meminta informasi tentang mereka dari siapapun di antara mereka. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, "Aku akan melakukan itu besok." Kecuali jika kamu menambahkan, "Insya Allah." Dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa dan katakanlah, "Semoga Tuhanku akan membimbingku kepada apa yang lebih dekat daripada ini kepada kebenaran." Dan mereka tinggal di gua mereka selama 300 tahun, dan mereka menambahkan 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Miliknya lah hal-hal gaib di langit dan di bumi. Betapa sempurna penglihatannya dan betapa sempurna pendengarannya. Mereka tidak memiliki pelindung selain Dia, dan Dia tidak berbagi kekuasaannya dengan siapapun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tidak seorang pun dapat mengubah firman-Nya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain Dia. Bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pagi dan petang mencari keridhaan-Nya, dan janganlah matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu menuruti orang yang hatinya telah kami jadikan lalai dari mengingat kami, yang mengikuti hawa nafsunya dan urusannya telah melampaui batas. Katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki, hendaklah dia kafir. Kami telah menyiapkan bagi orang-orang zalim api neraka yang dinding-dindingnya akan mengelilingi mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti logam cair yang membakar wajah mereka. Betapa buruknya minuman itu, dan betapa mengerikannya tempat tinggal itu. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bagi mereka adalah surga-surga tempat tinggal yang kekal, dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Di sana mereka akan dihiasi dengan gelang-gelang emas dan mengenakan pakaian hijau dari sutra halus dan brokat yang mewah, berbaring di atas dipan-dipan yang ditinggikan. Betapa mulianya pahala itu dan betapa indahnya tempat tinggal itu. Berikanlah kepada mereka perumpamaan 2 orang. Untuk salah seorang dari mereka, kami jadikan 2 kebun anggur, kami kelilingi dengan pohon kurma, dan kami tempatkan lahan pertanian di antara keduanya. Setiap kebun menghasilkan hasilnya dan tidak kekurangan apapun, dan kami mengalirkan sungai di tengah-tengahnya. Dan dia memiliki buah-buahan yang melimpah. Lalu dia berkata kepada temannya sambil berbicara dengannya,
Aku memiliki lebih banyak harta daripada kamu, dan aku lebih kuat dalam hal pengikut. Dan dia memasuki kebunnya sambil menzalimi dirinya sendiri. Dia berkata, "Aku tidak berpikir ini akan pernah binasa, dan aku tidak berpikir kiamat akan datang, dan bahkan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku pasti akan menemukan sesuatu yang lebih baik daripada ini untuk kembali kepadanya." Temannya berkata kepadanya sambil berbicara dengannya, "Apakah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakanmu dari debu, kemudian dari setetes air mani, kemudian membentukmu sebagai seorang laki-laki? Tetapi bagiku, Dia adalah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan siapapun dengan Tuhanku. Seandainya saja ketika kamu memasuki kebunmu, kamu berkata, 'Apapun yang dikehendaki Allah,' tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jika kamu melihatku lebih rendah darimu dalam hal kekayaan dan anak-anak, maka mungkin Tuhanku akan memberiku sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu dan mengirimkan bencana dari langit sehingga kebun itu menjadi tanah tandus yang licin. Atau airnya mungkin meresap ke dalam tanah sehingga kamu tidak dapat menemukannya. Maka buah-buahannya hancur, dan dia mulai membolak-balikkan tangannya karena menyesali apa yang telah dia habiskan untuk itu. Sementara teralis-teralisnya telah roboh di atas penyangganya. Dan dia berkata, "Seandainya saja aku tidak mempersekutukan siapapun dengan Tuhanku, dan tidak ada kelompok yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat menolong dirinya sendiri. Di sana, semua kekuasaan milik Allah yang Maha Benar. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi hasil. Berikanlah kepada mereka perumpamaan kehidupan dunia ini. Ia seperti air yang kami turunkan dari langit, dan tumbuh-tumbuhan di bumi bercampur dengannya. Kemudian menjadi puing-puing kering yang diterbangkan angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal saleh yang kekal lebih baik di sisi Tuhanmu untuk pahala dan lebih baik untuk harapan. Dan pada hari kami menggerakkan gunung-gunung, dan kamu melihat bumi terbentang luas, dan kami mengumpulkan mereka dan tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Mereka akan dihadapkan kepada Tuhanmu dalam barisan. Kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami menciptakanmu pertama kali, padahal kamu mengira kami tidak akan pernah menetapkan waktu pertemuan untukmu. Catatan amal akan diletakkan, dan kamu akan melihat orang-orang yang bersalah merasa takut terhadap apa yang ada di dalamnya, seraya berkata, "Celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan sesuatu pun, baik kecil maupun besar, tanpa mencatatnya." Dan mereka akan mendapati apapun yang telah mereka lakukan, tercatat di dalamnya, dan Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia termasuk golongan jin, dan dia membangkang terhadap perintah Tuhannya. Maka apakah kamu akan mengambil dia dan keturunannya sebagai pelindung selain aku, padahal mereka adalah musuh bagimu? Sungguh buruklah pertukaran itu bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak menjadikan mereka menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak akan mengambil orang-orang yang menyesatkan sebagai pembantu. Dan pada hari itu, dia akan berfirman, "Panggillah sekutu-sekutu yang kamu anggap sebagai sekutuku,
Lalu mereka memanggilnya, tetapi mereka tidak menjawabnya, dan kami akan meletakkan di antara mereka penghalang kehancuran. Orang-orang yang berdosa akan melihat api neraka dan mengetahui bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak akan menemukan jalan untuk menghindarinya. Sungguh, kami telah menjelaskan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia, tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepada mereka, dan untuk memohon ampunan kepada Tuhan mereka, kecuali bahwa mereka menuntut agar nasib umat-umat terdahulu menimpa mereka, atau agar azab datang kepada mereka secara langsung. Kami tidak mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan orang-orang yang kafir membantah dengan kebatilan untuk melemahkan kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan peringatanku sebagai ejekan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Tuhannya, lalu berpaling darinya, melupakan apa yang telah diperbuat oleh tangannya sendiri? Kami telah menempatkan penutup di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan sumbatan di telinga mereka, dan jika kamu menyeru mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan pernah mendapat petunjuk. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika Dia hendak menghukum mereka atas apa yang telah mereka perbuat, Dia akan segera menimpakan azab kepada mereka. Tetapi mereka memiliki waktu yang telah ditentukan, dan mereka tidak akan menemukan tempat berlindung selain Dia. Kota-kota itu kami hancurkan ketika mereka berbuat zalim, dan kami telah menetapkan waktu tertentu untuk kehancuran mereka. Dan Musa berkata kepada pendamping mudanya, "Aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai pertemuan dua laut, meskipun aku harus menempuh perjalanan yang lama." Tetapi ketika mereka sampai di pertemuan kedua laut itu, mereka lupa akan ikan mereka, dan ikan itu meluncur ke laut. Kemudian, setelah mereka melanjutkan perjalanan, dia berkata kepada pendamping mudanya, "Bawalah makanan kita. Kita benar-benar telah merasakan kelelahan dalam perjalanan ini." Dia berkata, "Apakah engkau melihat? Ketika kita berlindung di dekat batu itu, aku lupa akan ikan itu, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk menyebutkannya, kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan." Dia berkata, "Itulah yang kita cari." Lalu mereka kembali, menelusuri jejak langkah mereka. Di sana mereka menemukan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami beri rahmat dari sisi kami, dan kami ajari ilmu dari sisi kami sendiri. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu, agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu tentang petunjuk yang benar?" Dia berkata, "Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Dan bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang tidak sepenuhnya kamu pahami?" Dia berkata, "Kamu akan mendapati aku sabar, insya Allah, dan aku tidak akan menentangmu dalam hal apapun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, janganlah kamu bertanya kepadaku tentang apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Maka mereka berangkat, hingga ketika mereka menaiki perahu, dia melubangi perahu itu. Musa berkata, "Apakah kamu melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Kamu telah melakukan perbuatan yang sangat buruk." Dia berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
Dia berkata, "Janganlah kamu menghukumku karena apa yang aku lupakan, dan janganlah kamu mempersulit urusanku." Maka mereka melanjutkan perjalanan, hingga ketika mereka bertemu seorang anak laki-laki, dia membunuhnya. Musa berkata, "Apakah kamu membunuh jiwa yang suci tanpa hak? Kamu telah melakukan sesuatu yang mengerikan." Dia berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Dia berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah kamu tetap bersamaku. Kamu telah mendapatkan alasan yang cukup dariku." Maka mereka melanjutkan perjalanan hingga ketika mereka sampai kepada penduduk suatu kota. Mereka meminta makanan kepada penduduknya, tetapi mereka menolak untuk menjamu mereka. Kemudian mereka menemukan di kota itu sebuah tembok yang hampir roboh. Lalu dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika kamu mau, kamu bisa saja meminta upah untuk itu." Dan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan membacakan kepadamu kisah tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberinya kekuasaan di bumi, dan kami memberinya jalan untuk mencapai setiap tujuan. Maka dia menempuh suatu jalan. Hingga ketika dia sampai di tempat matahari terbenam, dia mendapatinya terbenam seolah-olah ke dalam mata air yang gelap dan berlumpur, dan dia menemukan di dekatnya suatu kaum. Kami berfirman, "Wahai Dzulqarnain, hukumlah mereka atau perlakukanlah mereka dengan baik." Dia berkata, "Adapun orang yang berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, dan dia akan menghukumnya dengan siksaan yang mengerikan. Tetapi adapun orang yang beriman dan berbuat kebajikan, dia akan mendapatkan pahala yang terbaik, dan kami akan berbicara kepadanya dengan perkataan yang lembut." Kemudian dia menempuh suatu jalan. Hingga ketika dia sampai di tempat matahari terbit, dia mendapati matahari terbit di atas suatu kaum yang terhadap mereka. Kami tidak memberikan perlindungan apapun dari panas matahari itu. Demikianlah, dan kami meliputi dengan pengetahuan segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia mengikuti suatu jalan, hingga ketika dia sampai di antara dua penghalang, dia menemukan di dekatnya suatu kaum yang hampir tidak dapat memahami perkataan. Mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj menyebarkan kerusakan di bumi. Maka apakah kami akan membayar upeti kepadamu agar kamu membuat penghalang antara kami dan mereka?" Dia berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik, maka bantulah aku dengan kekuatan, dan aku akan membangun penghalang yang kokoh antara kalian dan mereka. Bawalah kepadaku balok-balok besi," hingga ketika dia telah mengisi celah di antara kedua sisi, dia berkata, "Tiup," hingga ketika dia menjadikannya nyala api, dia berkata, "Bawalah kepadaku tembaga cair untuk dituangkan di atasnya." Maka mereka tidak mampu memanjatnya, dan mereka tidak mampu menembusnya. Dia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tetapi ketika janji Tuhanku datang, dia akan meratakannya ke tanah, dan janji Tuhanku adalah benar. Dan pada hari itu kami akan membiarkan mereka berdesak-desakan satu sama lain, dan sangkakala akan ditiup. Kemudian kami akan mengumpulkan mereka semua bersama-sama. Dan pada hari itu, kami akan memperlihatkan neraka dengan jelas kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang mata mereka tertutup dari mengingatku dan yang tidak tahan mendengarkan.
Apakah orang-orang kafir mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku sebagai pelindung selain aku? Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Apakah orang-orang yang menolak iman mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku sebagai pelindung selain aku? Kami telah menyiapkan neraka sebagai tempat penyambutan bagi orang-orang kafir. Katakanlah, apakah kami akan memberitahu kalian siapa yang paling merugi dalam perbuatan mereka? Mereka adalah orang-orang yang usaha mereka di kehidupan dunia tersesat, padahal mereka mengira bahwa mereka melakukan pekerjaan yang baik. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari tanda-tanda Tuhan mereka dan pertemuan dengannya, sehingga amal perbuatan mereka sia-sia, dan pada hari kiamat kami tidak akan memberi mereka bobot apapun. Itulah balasan mereka, neraka, karena mereka kafir dan memperolok-olok tanda-tandaku dan para rasulku. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, surga akan menjadi tempat tinggal dan tempat peristirahatan mereka. Mereka akan tinggal di sana selamanya, tidak pernah ingin meninggalkannya. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis firman Tuhanku, niscaya lautan itu akan habis sebelum firman Tuhanku habis, meskipun kami mendatangkan lautan lain yang serupa untuk menambahnya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Telah diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.